Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat wa aska salawatihi ta'ala wa taslimatihi ala nabiyil mab'us imamil huda sayyidil mujtaba sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sahibil karamati wal fadilat, amma ba'd. Ingkang kawula hormati para pinisepuh Aisyah Payaman, ibu-ibu Aisyah yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, bisa bermajelis dalam rangka untuk mempelajari tentang syariatnya Allah. Ini nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita semua sebagai umatnya. Ibu-ibu ingkang dipun rahmati dening Allah, sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Panjenengan sedaya sampun siap napa dereng? Seneng napa sedih? Bulan Ramadan menika bulan keutamaan. Maka ketika akan datang bulan Ramadan, kita sebagai orang yang beriman wajib seneng dan gembira. Ibu-ibu, puasa Ramadan menika dipun wajibake dening Allah menika pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Ketika Kanjeng Nabi menika memperoleh wahyu turunnya kewajiban puasa Ramadan menika suneng. Kanjeng Nabi woro-woro ngumpulke sahabat, memberikan berita gembira itu kepada para sahabat. Salah satu tradisi yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi sebelum bulan Ramadan menika ngumpulake para sahabat, Kanjeng Nabi khutbah tentang kegembiraan bulan Ramadan menika. Mudah-mudahan ini termasuk salah satu sunnah yang kita lakukan. Ini termasuk sunnah sebagaimana yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Kata, apa yang diutarakan oleh Kanjeng Nabi kepada para sahabat diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah.
Kanjeng Nabi berpidato, berpesan kepada para sahabat, atakum Ramadan, akan datang bulan Ramadan kepada kalian, syahrun mubarak, yang merupakan bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah, Allah memfardukan kepada kalian semua untuk mengerjakan puasa di dalamnya. Tufattahu fihi abwabus sama, fihi di dalam bulan Ramadan itu tufattahu akan dibuka apa? Abwabus sama, pintu-pintu langit. Dalam penjelasannya yang dimaksudkan pintu-pintu langit adalah babul maghfirah, pintu ampunan, babur rahmah, pintu rahmat, babur rizki, pintu rizki, bahkan babul jannah, pintu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dibuka, disediakan untuk kita semua bagi orang-orang yang beriman, karena kita memenuhi panggilan Allah untuk menunaikan puasa di dalamnya. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah siam, ibadah puasa. Bagi kita orang-orang yang beriman, ketika dipanggil ya ayyuhalladzina amanu oleh Allah, kita menjawab sami'na wa ata'na ya Allah. Kami dengar dan kami taati wahai Allah panggilanmu. Kami tahu bulan Ramadan adalah penuh keutamaan. Kami dengan sukarela untuk melaksanakan panggilanmu itu, untuk menunaikan kewajiban itu pada bulan Ramadan ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala tufattahu fihi abwabus sama. Karena kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman, kita taat, kita budal, kita menyang, melaksanakan perintah Allah berupa puasa. Tidak ada tawar-menawar. Wis pokoknya kita taat, kita ngikut apa yang difirmankan oleh Allah kepada kita semua. Disinilah babul maghfirah, pintu maghfirah, babur rahmah, pintu rahmat, bahkan babur rizki, pintu rizki, babul jannah, pintu surga itu dibukakan untuk kita semua. Nek ngeten niki seneng napa mboten Bapak Ibu? Insyaallah seneng nggih. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, sebaliknya di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka itu ditutup, dikunci, digembok. Allah tidak mengancam kita orang-orang yang beriman, tapi rahmat Allah diturunkan kepada kita semua untuk orang-orang yang beriman. Allah berwajah Rahman dan Rahim pada saat bulan Ramadan. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, pada saat di bulan Ramadan itu pintu-pintu kedatangan setan juga ditutup, digembok, dikunci. Kalau ada orang di bulan Ramadan kok masih tetap maksiat, berarti setan itu wis kadung nggak mau pergi,
nggak mau pergi dari dirinya itu, saking cintanya setannya. Tapi bagi orang yang beriman, setan dibacakan basmalah aja sudah takut kebirit-birit, takut menjauh dari kita. Nah, pada saat bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, pintu-pintu kedatangan setan itu ditutup. Artinya bahwa godaan itu jauh berkurang kalau di bulan Ramadan. Kemudian lillahi fihi lailatul khairun, lillah milik Allah, fihi di dalam bulan Ramadan itu apa? Lailatul, ada satu malam, khairun min alfisa, lebih baik dari 1000 bulan. Oh, hari-hari malam-malam bulan Ramadan itu Allah kasih banyak hal, dilipat gandakan, kita beramal dilipat gandakan. Ini masih dikasih bonus kalau Gusti Allah, Bapak Ibu sekalian. Dikasih hadiah satu malam yang istimewa. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ini kalau nggak sifat Allah Rahman dan Rahim, nggak dikasih ini Bapak Ibu sekalian. Satu malam istimewa yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaka, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkannya, hurima, maka ia terhalang untuk memperoleh kebaikan dari Allah. Makanya kalau Bapak Ibu sekalian, kalau kita kok sampai bulan Ramadan ini nggak mendapatkan kebaikan Ramadan, rugi. Gitu, betul. Kita tidak tahu kalau bulan Ramadan menikah adalah Ramadan yang terakhir bagi hidup kita. Kita nggak tahu kalau Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi hidup kita. Makanya Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu, monggo kita persiapkan sebaik mungkin Ramadan menikah. Kita nggak tahu umur kita. Jangan sampai kok kita kehilangan kebaikan Ramadan, bahkan sampai terhalang mendapatkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita selama bulan Ramadan. Makanya sebab itu kita harus menjemputnya dengan persiapan ingkang sae. Nek boten nggih boten saged Bapak Ibu sekalian. Wong urusan dunia kemawon kita ada planningnya. Nggih boten. Ada perencanaannya. Program sebelumnya kita persiapkan. Loh, ini urusan akhirat. Maka harus ada persiapan yang baik. Karena apa? Karena amal-amal baik kalau nggak kita persiapkan dengan baik, tidak akan mungkin terlaksana. Ada banyak alasan. Kita memiliki keterbatasan waktu tentu, keterbatasan tenaga iya, keterbatasan kesehatan pasti, keterbatasan macam-macam. Kalau nggak ada planning, nggak ada program apa yang akan kita lakukan selama bulan Ramadan menikah, maka waktu Ramadan yang penuh kebaikan itu akan hilang begitu saja dari kehidupan kita.
Bapak Ibu, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, makanya ini masih ada waktu bagi kita. Berapa hari lagi Bapak Ibu sekalian? 4 hari. Kita hari Kamis tanggal 23 itu kita sudah puasa. Berdasarkan perhitungan hisab wujudul hilal, PP Muhammadiyah telah memutuskan bahwa hari Kamis tanggal 23 Maret tanggal setunggal kita sudah berpuasa. Nah niki monggo dipun persiapkan amal apa yang mau kita lakukan. Terutama Ramadan menika kan ibu-ibu bagian sibuk menika. Nggih mboten. Ya. Takjil ibu-ibu, sahur ibu-ibu. Wah, bagian sibuk menika. Lah kalau kita nggak punya rencana amal apa selain ngurus konsumsi, maka kita akan ketinggalan banyak Bapak Ibu sekalian. Maka perlu kita persiapkan dengan matang, termasuk kebutuhan Ramadan Idul Fitri. Wah, niki. Karena apa? Kebiasaan kita kebutuhan Idul Fitri malah kita sibuk di akhir Ramadan. Nggih napa boten? Pasar kebab, mal-mal penuh, jalan-jalan padat merayap. Padahal kalau kita mengikuti sunnah, mengikuti tradisi Kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan memerintahkan masjid untuk dipenuhi. Bukan pasar, bukan mal, bukan jalan raya. Tapi di kita masih begitu. Nah, maka itu kan kalau nggak kita rencanakan dari awal, sibuknya di akhir. Padahal di akhir itu ada satu malam yang penuh berkah menika. Nah, kalau itu nggak kita persiapkan, waktu akan sia-sia. Mekaten Bapak Ibu sekalian. Monggo mangke diingat-ingat betul menika. Nggih, 10 hari terakhir diniatkan ibu-ibu untuk iktikaf. Ramaikan masjid kita dengan iktikaf. Bagaimana menciptakan masjid kita dengan iktikaf seperti rumah. Ibarat itu kalau selama ini mungkin masjid nomor sekian menjadi rumah kita. Pada saat 10 hari terakhir jadikan masjid itu sebagai rumah kita nomor 1 untuk iktikaf. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi Sayyidah Aisyah menika nggih garwanipun Kanjeng Nabi ingkang lintunipun sami iktikaf wonten masjid. Makanya bagaimana menciptakan masjid kita itu nyaman, nggih? Ya supaya nyaman, enak, nggih pripun? Diciptakan sedemikian rupa. Anak-anak kita nggih seneng wonten masjid. Niku harus kita lakukan begitu, Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau ibu-ibu masih punya tanggungan, tahun kemarin dereng dibayar utang puasa nggih. Enten ingkang gadah utang poso dereng dibayar. Diingat-ingat berapa hari kita yang ketinggalan berapa hari. Jangan sampai kok kemudian kita sudah masuk Ramadan, kita masih punya hutang
Karena apa? Ngeten niki, ibu-ibu, niki ngendikanipun Kanjeng Nabi, man adraka Ramadan. Barang siapa kok bertemu Ramadan, wa alaihi min Ramadana syai'un, sementara dia itu masih hutang Ramadan tahun sebelumnya, lam yakdi, belum dibayar, dia belum membayarnya, maka kata Nabi, lam yataqabbal minhu, puasanipun, ibadah-ibadah yang lain yang dikerjakan di bulan Ramadan ini tidak diterima ataupun belum diterima oleh Allah. Diingat-ingat ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang masih aktif, kedatangan tamu tiap bulan, berapa hari yang ketinggalan, ini masih sisa waktu untuk membayar hutang kita. Atau kemarin pas Ramadan tahun kemarin kita sakit, atau Ramadan tahun kemarin kita pas perjalanan keluar kemudian harus membatalkan puasa itu, maka kemudian segera untuk ditunaikan kewajiban sebelum kita masuk bulan Ramadan. Ini masih ada waktu beberapa hari. Ingat-ingat berapa ya kalau memang kurang ya nanti ini 3 hari kurang, segera nanti Syawal dibayar, supaya apa? Supaya Ramadan kita, amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Bapak Ibu sekalian, ya. Demikian juga waman shoma tatawuan alaihi min Ramadan. Waman shoma tatawuan, barang siapa yang berpuasa tatawu, puasa sunnah, wa alaihi min Ramadan syai'un, dia masih punya tanggungan bulan Ramadan, lam yakdi, belum ditunaikannya, fa innahu la yataqabbalu minhu hatta yasuma, maka puasa, ibadah-ibadah yang lain, amal-amal yang lain selama bulan Ramadan itu amal-amal sunnah yang ia lakukan itu, atau puasa sunnah yang ia lakukan itu, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian dia membayar puasa Ramadan yang ia tinggalkan. Niki ibu-ibu ya, dipun ingat-ingat betul. Kemudian yang ketiga, dianjurkan berdoa sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Monggo saya dulu diikuti oleh ibu-ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina. Bil amni wal iman. Bil amni wal iman. Wassalamati wal islam. Wassalamati wal islam. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina. Allahumma ahillahu alaina. Bil amni wal iman. Bil amni wal iman. Wassalamati wal islam. Wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar. Allahumma
ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wa taufiqi lima tuhibbu wa tarda Rabbuna wa rabbukallah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma ya Allah, ahillahu alaina, tampakkanlah bulan baru atau awalilah bulan baru ini ya Allah kepada kami bil amni dengan aman, wal iman dengan iman, wassalamati wal islam dengan keselamatan dan keislaman, wa taufik dan berikan kekuatan taufik lima terhadap segala sesuatu yang mana kami melaksanakan syariatmu itu tuhibbu wa tardo yang mana engkau senangi dan engkau ridhoi. Rabbuna Tuhan kami, wa rabbuka Tuhanmu wahai bulan baru, Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini mangke pas malam Kamis atau pas hari Kamisnya ini bisa dibaca di waos Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian amalan-amalan utama bulan Ramadan. Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini penting untuk kita ketahui supaya apa? Supaya kita paham tentang amalan apa yang perlu kita lakukan selama bulan Ramadan ini. Yang pertama, makan sahur dengan mengakhirkannya. Niku termasuk amalan ingkang sae. Mengakhirkan makan sahur atau makan sahur itu termasuk berkah. Berkah. Maka kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Kedua, menyegerakan berbuka ya dengan memanjatkan doa kepada Allah. Kalau dongo niki sambil dihayati, betul ibu-ibu sekalian. Doanya umpamanya Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dengan rezeki ini ya Allah aku berbuka. Sambil dihayati, dengan rezeki ini ya Allah aku berbuka. Wa ala rizkika aftartu. Ditambah sakit zahabat doma, ya Allah dahaga ini telah hilang ya Allah. Wabtalatil uruk, kerongkonganku telah basah dengan rezeki yang engkau karuniakan itu. Wasabatal ajru insyaallah, ya Allah mudah-mudahan selama aku berpuasa sehari memenuhi panggilanmu, engkau tetapkan pahala itu untuk wasabatal ajr. Jadi kalau ndonga sambil dihayati makanan, itu insya Allah panjenengan bisa menghayati bagaimana rasanya puasa. Begitu dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ibu-ibu, ampun kalau kita malas puasa, malas ndonga niku sambil lalu saja. Tapi sambil dihayati ketika kita itu mendapatkan rezeki pas berbuka.
Niki penting Bapak Ibu sekalian, karena apa? Ya rezeki, alhamdulillah kita memperoleh rezeki itu halal, kita masih bisa menikmati, masih sehat, itu satu nikmat. Gitu mboten. Dengan saged dahar masih bisa merasakan nikmatnya makan, itu nikmat saking Gusti Allah. Gitu mboten. Nah, ini. Kemudian amalan ingkang lintu banyak mentadarus mempelajari Al-Qur'an. Ramadan menika ibu-ibu bulan Al-Qur'an. Bulan Al-Qur'an. Maka tadarus menika kalau nggak kita rencanakan hilang begitu saja. Mau kapan kita tadarus? Habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, atau habis tarawih, habis subuh, atau setelah sahur? Kapan? Kapan kita tadarus dengan keluarga kita? Tadarus dengan suami, anak-anak, tadarus secara berjamaah. Kita target tadarus tidak sekedar membaca. Umpamanya kita membaca tadarus dapat 100 ayat hari itu. Target 5 ayat harus dibaca maknanya. 5 ayat atau minimal 2 ayat. 2 ayat dibaca maknanya, difahami, dihayati. Pokoknya kita tadarus dengan anak kita, wajan terjemahnya dibaca. Ibu supaya dengar apa maknanya, biar baca. Atau suami kita, atau kita sendiri, atau gantian. Supaya apa? Supaya kita baca itu masuk ke dalam hati. Tidak sekedar kita membaca berlalu saja, tetapi ada penghayatan. Nah, ini perlu kita program. Nek mboten kita program hilang ibu-ibu, apalagi ibu-ibu sibuk di bulan Ramadan niku, sibuknya ibu-ibu bertambah berkali-kali lipat. Kapan kita bisa membaca dengan merenungi ayatnya, apa yang terkandung di dalamnya? Kalau semuanya jelas nggak bisa, tapi kita ambil berapa ayat, kita baca, kita renungi maknanya. Apa perintah Allah di dalam ayat itu? Apa larangan Allah di dalam ayat itu? Apa petunjuk Allah dalam ayat itu? Nah, ibu-ibu. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu membiasakan itu untuk mentadarus Al-Quran. Kanjeng Nabi menika diceritakan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Kanjeng Nabi menika adalah sebaik-baiknya orang, sedermawan-dermawannya orang, selembut-lembutnya orang. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan, lebih-lebih pada bulan Ramadan. Kanjeng Nabi menika sudah dikenal orang yang baik, orang yang lembut, orang yang dermawan. Lebih-lebih di bulan Ramadan, lebih daripada itu Kanjeng Nabi. Mengapa? Hina yalqahu Jibril, pada saat bulan Ramadan Kanjeng Nabi menika ditemui malaikat Jibril. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Malaikat Jibril menika ibu-ibu nemui Kanjeng Nabi setiap malam. Tujuanipun napa? Fayudarisuhul Qur'an, untuk mentadarus Al-Qur'an dengan Kanjeng